Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dan di dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini, kita memasuki episode yang ke-291, yang kali ini akan mengangkat satu topik yang menarik, walaupun mungkin sudah agak terlambat untuk kita bahas ya, tetapi tidak ada salahnya kita semakin memantapkan pemahaman kita, yakni mengenai Kristen progresif dan kontradiksi Alkitab. Nas firman Tuhan terambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan bersaat teduh di kesempatan kali ini. Kami memandang sakral dan memandang penting Tuhan waktu-waktu saat teduh kami karena kami percaya Tuhan berbicara bagi setiap kami, menguatkan, meneguhkan kami yang letih lesu, berbeban berat. Kami percaya boleh mendapatkan kelegaan. Dan yang paling penting Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, beberapa hari sekitar 1 atau 2 minggu terakhir ya, ketika saya take podcast ini, ketika saya recording ini ya, ada berita mengenai heboh di dunia maya juga di gereja, pemberitaan mengenai seorang pastor katanya. Saya bilang ini adalah selebriti pastor lah, yang sering wirawiri di sosial media, kemudian juga ada tampil di platform digital ya, yang menyuarakan isi hatinya mengenai Kristen progresif. Katanya ada begitu banyak kontradiksi di dalam Alkitab. Dan katanya dia beranggapan bahwa ada keselamatan di luar Yesus Kristus ya. Sekali lagi, ada begitu banyak orang yang memberikan reaction atau tanggapan terhadap obrolan yang beredar di sosial media ya. Konsep yang disampaikan oleh beliau ini, ada begitu banyak yang sudah menanggapi. Jadi saya tidak perlu, saya pikir, untuk mengulang lagi apa yang mereka sampaikan. Saya cuma memberikan dari sudut pandang saya sendiri secara pribadi ya, bahwa apapun yang ia sampaikan, maka semua pembahasan saya di channel ini itu sudah mengcounter semua pandangan-pandangan liar mengenai kontradiksi Alkitab dan juga Kristen progresif seperti itulah. Nah, secara pribadi ya, banyak orang yang juga pada umumnya orang-orang Kristen awam yang kurang begitu menyelami kebenaran firman Tuhan, mereka beranggapan bahwa oh benar juga ya, ada begitu banyak kontradiksi di dalam kitab suci kita. Seakan-akan bahwa Tuhan itu tidak konsisten. Sementara nas firman yang kita baca hari ini, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Itu artinya konsisten, tetap untuk selama-lamanya, tetap kekal, abadi, tidak ada yang berubah. Lalu kenapa kok seakan-akan banyak dari kita yang berpikir bahwa Tuhan kontradiktif? Nas Alkitab atau firman Tuhan itu tidak konsisten dari masa ke masa. Nah, ini namanya kita perlu yang namanya belajar, saudara ya. Saya percaya Tuhan memberikan kita otak, pikiran, bukan supaya nantinya ketika kita ikut Tuhan lalu kita cuma bermodal, Tuhan aku mau mendengar suaramu, berbicaralah Tuhan, seolah-olah panggilan nabi itu cuma satu-satunya di dalam Alkitab, saudara. Nggak semua orang jadi nabi, nggak banyak jadi nabi, apalagi di era perjanjian baru, di mana pewahyuan dan nubuatan itu sudah selesai dengan datangnya Sang Anak Manusia Yesus Kristus yang menyelesaikan karya penyelamatannya di atas kayu salib. Maka nubuatan itu sudah final, sudah berakhir.
saudara ya. Yesus sendiri yang nantinya yang menyatakan bahwa ia akan datang menjemput orang-orang percaya. Sebagaimana ia naik atau terangkat ke surga, demikian juga ia akan datang bersama dengan malaikat-malaikatnya. Sudah, final. Tidak ada lagi nubuatan yang lain. Tidak ada lagi nubuatan tentang ada nabi yang terakhir lagi, nggak ada. Tidak ada lagi nubuatan mengenai ada Yesus yang mau datang lagi dalam rupa apapun, itu nggak ada. Sudah tidak ada lagi nubuatan seperti itu. Lalu kenapa orang berpikir bahwa kitab suci itu kontradiktif? Yaitu kegagalan mereka untuk memahaminya. Ingat, zaman sudah berkembang, pengetahuan sudah semakin bertambah-tambah. Walaupun ada begitu banyak informasi yang tersebar di sosial media, kemudian juga di internet, banyak di antara kebenaran-kebenaran itu ternyata setelah dikonfirmasi itu palsu, saudara ya. Dan cuma kekristenan, saya sangat yakin dengan kitab sucinya, terlalu banyak salinan-salinan. Salinan itu bukanlah asli, saudara ya. Orang bertanya, mana kitab yang asli? Ya sudah, tidak ada kitab yang asli. Ya, tetapi salinannya yang sama dengan asli itu ada. Karena kan orang menulis kitab suci itu di atas lembaran-lembaran yang tidak akan bertahan melalui abad-abad bahkan ribuan tahun sampai di tangan kita, apalagi perjanjian lama yang sudah ditulis sekitar 1400-an tahun sebelum Masehi, tidak akan bertahan Tanakh atau kitab perjanjian lama itu. Tetapi saudara perlu tahu keseriusan dan kesungguhan dari orang-orang yang disebut ahli Taurat itu untuk mempertahankan keaslian salinan itu. Mereka terus menyalin dari masa ke masa. Tidak ada yang namanya mereka mengubah-ubah, karena kitab suci dengan gamblang ya memperingatkan bagi mereka bahwa kalau mereka berani-berani mengubah isinya itu, mereka akan ditimpakan sesuatu yang mengerikan. Maka tidak ada orang-orang Israel yang katakanlah penyalin kitab suci yang berani mengubah satu titik pun. Walaupun faktanya ya salinan itu memang ada yang akhirnya mengalami kesalahan, dalam tanda kutip kesalahan menaruh titik dan koma saja. Selebihnya itu 99, sekian persen itu fix, aman, sama. Itu yang membuktikan keaslian dari kitab suci itu, karena begitu banyak salinan dari kitab suci orang Kristen ya. Alkitab, kitab suci umat Yahudi juga yang akhirnya menjadi perjanjian lamanya orang Kristen itu dibanding-bandingkan dari salinan demi salinan itu sama persis, plek kayak gitu. Itu yang membuat kita yakin bahwa keaslian tulisan dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu bisa dibuktikan secara sejarah, saudara ya. Berbeda dengan keyakinan lain yang mencari silsilahnya aja mereka terputus, dan mereka harus mengambil kisah dari perjanjian lama orang Kristen untuk mengartikan tentang nabi ini, tentang nabi itu, karena di Alkitabnya tidak ada. Ya, dari mana orang belajarnya? Dari Alkitab orang Kristen kebanyakan mereka mendapatkan informasi ya. Nah, kalau orang gagal memahami firman Tuhan dan dikatakan kontradiksi, beberapa contohnya ialah kenapa zaman dulu ya diperintah Tuhan itu tidak boleh memakan makanan yang haram seperti itu. Kalau dalam bahasanya orang Israel itu kosher dan lo kosher ya, yang patut dimakan dan yang tidak patut dimakan. Sebenarnya tidak ada perubahan dari perintah ini. Bagi orang Israel dan keturunannya memang tetap eksklusif, firman Tuhan ini tetap berlaku. Karena firman Tuhan di dalam perjanjian lama, saudara boleh baca sekali lagi. Ketentuan di dalam hukum Taurat itu, atau perintah-perintah Tuhan di dalam Torah dan Tanakh itu, perjanjian lama, hanya spesial bagi bangsa Israel. Termasuk soal makan makanan yang tidak patut dimakan atau lo kosher, itu bukanlah secara universal diberlakukan bagi orang-orang di luar Israel. Enggak, firman Tuhan itu tetap abadi. Makanya Rasul Paulus katakan, kalau dia punya kemerdekaan. Dia bisa saja makan makanan yang dilarang oleh Torah, karena dia sudah merasa bahwa ia dimerdekakan oleh Kristus. Tetapi mengingat dari root, dari akarnya ia adalah orang Yahudi,
Demikian juga ia berkata bahwa ia tidak mau gara-gara makanan saudaraku seiman menjadi tersandung. Maka lebih baik aku tidak makan. Dengan kata lain, Rasul Paulus dan banyak hari-hari ini orang-orang keturunan Yahudi itu tetap menjaga bahwa mereka tidak akan menjamah segala sesuatu yang disebut lo kosher atau tidak patut dimakan. Seperti babi salah satunya mereka tidak makan. Bukan karena itu soal haram tidak haram, tetapi karena mereka menghormati perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel secara turun-temurun, dan itu disebut sebagai perjanjian yang abadi. Tetap berlaku kok, ya. Sementara kita orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang bisa dibilang orang-orang kafir lah dalam pandangan agama Yahudi ya, di mana keselamatan itu Tuhan berikan kepada kita. Kita ini tidak lagi harus berada di bawah tuntutan hukum Taurat. Karena kita ada di bawah kasih anugerah. Lalu kenapa kita pakai perjanjian lama? Karena rootnya juga dari sana. Akar kekristenan itu dari sana. Ya, juru selamat kita lahir di tengah-tengah keturunan Israel. Ya, dan Yesus sendiri itu dijanjikan bahkan dari Adam dan Hawa, gambaran tentang kedatangan Kristus itu sudah dijanjikan. Dari Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya sudah dinubuatkan mengenai kedatangan Sang Mesias yang akhirnya digenapi di dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ada kontradiksi harusnya. Kalau saudara bertanya, kenapa kok ada kontradiksi di dalam Alkitab? Di dalam Alkitab dikatakan bahwa menikah itu hanya monogami, hanya satu pasangan. Kenapa di dalam perjanjian lama Raja Daud, Salomo punya banyak istri? Nah, sekali lagi, kalau saudara tidak jeli, saudara boleh baca kitab Taurat Musa ya. Saya tidak punya waktu untuk membukanya, tetapi ada. Saya tidak membenarkan diri, silakan cari ya dan buktikan bahwa Musa di dalam kitab sucinya, di dalam kitab Taurat itu ada mencatat mengenai perintah Tuhan kepada para raja-raja. Baiklah raja itu jangan memiliki banyak istri, supaya hatinya jangan dicondongkan kepada ilah-ilah lain. Itu sudah diperingatkan. Jangan raja-raja itu memiliki banyak istri, dan itu dilanggar oleh Daud, oleh Daud, oleh Salomo. Ya. Satu istri aja sudah, bagi saya sudah cukup. Kalau 2 istri itu termasuk banyak buat saya, saudara ya. Konsekuensinya apa sih? Saudara bisa lihat lah, Raja Daud itu punya banyak istri. Akibatnya ada konsekuensi yang terjadi, yaitu kekacauan dalam rumah tangganya. Jadi saudaraku, bagi kami orang Kristen, orang percaya, kisah yang ditulis di dalam perjanjian lama mengenai Raja Daud itu memberikan sebuah contoh, di mana ada contoh baik dan ada contoh yang tidak baik. Contoh baiknya bisa kami teladani, bagaimana Raja Daud setia mengikuti Tuhan. Dan ada begitu banyak contoh positif yang lain. Sementara ia menikah memiliki banyak istri, itu bukanlah sesuatu yang dianjurkan oleh Alkitab. Bahkan kitab Tanak, ya, kitab Taurat itu mencatat, Musa menulis bahwa ada perintah Tuhan bagi raja-raja tidak boleh memiliki banyak istri. Dan itu dibuktikan ketika Raja Daud punya banyak istri, ada kekacauan dalam rumah tangganya. Sehingga anak-anaknya tuh saling bunuh. Dia tidak bisa memberikan kasih sayang itu dengan adil lah akhirnya. Ya, jangan kira bahwa karena saudara punya banyak harta lalu saudara berpikir, oh aku bisa adil menafkahi. Tetapi apakah saudara bisa adil di dalam pandangan anak istrimu? Tentu tidak. Saya percaya ketika saudara punya 2 istri saja, istrimu yang satu merasa diperlakukan tidak adil, itu pasti akan menimbulkan sesuatu yang tidak enak dalam rumah tangga. Firman Tuhan dengan tegas berkata di dalam perjanjian lama ya, ketika Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa ya, dia berkata bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dari sini saja kita sudah bilang bahwa ini adalah pernikahan monogami. Kan cuma ada Adam dan Hawa, tidak ada Hawa 1, 2, 3, 4. Ya, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istri-istrinya yang banyak, itu tidak ada dalam Alkitab. Hanya istrinya, hanya satu.
Nas firman Tuhan juga dengan tegas berbicara mengenai perceraian. Ketika Yesus dicobai, diuji oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, bukankah Musa memerintahkan memberikan surat cerai? Berarti boleh bercerai dong. Tetapi Yesus berkata tidak. Justru oleh karena kekerasan hatimu. Maksudnya orang pada masa-masa itu ngeyel gitu ya, ngotot, pengen nikah lagi, pengen menceraikan istrinya. Tetapi Yesus berkata, ini adalah pikiran Tuhan sendiri loh, yang harusnya kita confirm ya. Bahwa Yesus berkata, sejak semula tidaklah demikian, kata Yesus. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga mereka menjadi satu daging, dan ditegaskan oleh Tuhan lagi. Dan apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka tidak boleh bercerai itu jelas adalah perintah Tuhan. Tetapi karena kekerasan hatimu itu artinya ada kompromi. Ya, kompromi itu banyak, saudara ya. Artinya kompromi itu ialah ketika kita tidak punya iman. Lalu kita mengkondisikan ya, sesuai dengan logika kita. Contohnya, Abraham dijanjikan Tuhan mendapatkan keturunan dari istrinya yang mandul, yakni Sarah. Tetapi Abraham tidak cukup memiliki iman. Sehingga ia mengkondisikan dan melogikakan keadaannya. Oh, mungkin maksudnya tuh begini. Aku harus menghampiri Hagar. Ya, budaknya istrinya tuh ya. Budaknya istrinya tuh bernama Hagar. Oh, mungkin secara logika aku harus menghampiri Hagar karena dalam budayanya Semitik di masa itu, kalau misalnya sang tuan ini menghampiri atau mengawini istilahnya itu budaknya istrinya itu, maka anak dari budaknya itu akan disebut sebagai anak istrinya. Tetapi nggak seperti itu, karena Tuhan memang literally berbicara secara harafiah bahwa anaknya Abraham itu lahir dari istrinya yang mandul, bukan dari Hagar, hambanya, budaknya, bukan. Tetapi karena Abraham tidak cukup memiliki iman, maka ia mengkondisikan. Nah, pada masa itu orang juga akan mengkompromikan ya. Tuhan pada mulanya menolak perceraian, tetapi orang pada masa itu berpikir, oh mungkin karena ini akan terjadi KDRT, mungkin akan terjadi perselingkuhan, maka aku harus menceraikan istriku, atau aku bosan dengan istriku karena dia melakukan sesuatu yang sumbang, mungkin aku bisa menceraikan dia. Yesus berkata pada mulanya tidak sedemikian. Ya, Tuhan tidak memberikan perintah tentang perceraian, saudara ya. Seperti itulah. Jadi kontradiksi di dalam Alkitab kita memang terjadi oleh karena penerjemahan biasanya. Penerjemahan itu bukan berarti penerjemahannya salah. Begini saudara ya. Ketika naskah Alkitab Perjanjian Lama Tanakh Ibrani itu dan Perjanjian Baru di dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mungkin plek-ketiplek kalimatnya tuh sudah benar. Tetapi orang gagal memahami kultur budayanya yang kita nggak paham. Terus gap generasinya yang kita nggak paham. Jadi kita menerjemahkan ya, banyak orang-orang non-Kristen saya lihat berusaha menyerang kekristenan dengan menggunakan nas firman Tuhan yang katanya kontradiksi itu. Mereka menyerang kekristenan. Tetapi mereka gagal memahami kultur budaya dan gap generasi atau gap zaman seperti itu, yang membuat mereka gagal menerjemahkan kitab suci itu. Saudara ya, mereka gagal memahaminya. Dan di dalam podcast saya sudah begitu banyak yang saya sampaikan ya tentang usaha orang untuk memahami kitab suci ya. Banyak pemahaman kita yang keliru. Contoh sederhana ya. Kenapa firman Tuhan tuh jadilah petang dan jadilah pagi seperti itu? Ya, karena peralihan di bangsa Yahudi itu ya, peralihan hari itu nggak seperti kita. Kalau kita kan peralihan hari itu pada waktu tengah malam, jam 00 ya, jam 12 tengah malam itu peralihan hari. Dari hari Senin misalnya ke hari Selasa ya, sampai jam 00 tengah malam itu artinya sudah berpindah ke hari Selasa. Kalau bagi bangsa Israel, bagi bangsa Yahudi, perpindahan hari itu terjadi pada petang. Ya, maka hari itu habis pada pukul 6, sekitar pada pukul 6 petang ya. 6 maghrib lah kata orang ya. Seperti itu. Itu kan sesuatu yang
ya kita nggak ngerti ya, itu namanya perbedaan kultur, perbedaan budaya, apalagi perbedaan gap generasi, tata bahasa, EYD gitu seperti itu ya. Saya sudah sering membahas ini ya, cara kita ngomong di era tahun 2024 dengan mereka yang di tahun 70-80 itu sudah ada gapnya ya, sudah ada gap generasinya. Sudah akan ada kebingungan kalau mereka ngajak kita ngomong, maksudnya apa ini? Ya, apalagi yang ribuan tahun, saudaraku. Jadi untuk kita memahami firman Tuhan, kita harus kembali ke rootnya. Kita nggak bisa belajar dari telaahannya orang barat atau orang-orang di Indonesia yang jauh. Maka saya sangat mengapresiasi bagi mereka yang melakukan penelitian, bagi mereka yang melakukan konfirmasi seperti itulah, meng-crossover ya saya bilang. Bukan meng-cross check lah seperti itu. Bagi mereka yang menjalin kerjasama ya dengan lembaga Alkitab yang ada di Ibrani ya, Indonesia, Israel, itu biasanya ada menjalin sebuah kerjasama di mana mereka akan mempelajari budaya-budaya itu dan mereka akan sampaikan. Sehingga kita mengerti, oh begini maksudnya, oh pernikahan ini begini, pernikahan di Kana itu kenapa? Ada misalnya anggur yang dikeluarkan itu harus anggur yang enak dulu, baru yang terakhir gak enak itu kenapa? Ada penjelasannya, oh kenapa? Ada seorang bilang bahwa aku mau menguburkan bapakku dulu, lalu Yesus bilang biarlah orang mati menguburkan orang mati, itu kayaknya kasar sekali. Padahal gak kayak gitu, budaya-budaya yang kayak gini yang kita gagal memahami. Sehingga kita berpikir, oh kontradiksi kitab suci kita. Padahal enggak, kitanya aja yang kurang belajar. Kalau seandainya kita meluangkan waktu untuk belajar, kita akan tahu bahwa firman Tuhan itu tidak berubah. Ya, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banggalah menjadi orang Kristen. Dan bagi saya, eksklusivitas keselamatan di dalam kekristenan itu tetap wajib dipertahankan. Karena ada begitu banyak nubuat-nubuat dan apa yang Yesus sampaikan di sini bahwa anak manusia itu harus ditinggikan sama seperti Musa meninggikan ular tembaga. Karena apa? Karena hanya dengan anak manusia ditinggikan dan kita memandang dengan iman, setiap orang yang dipagut oleh ular dalam tanda kutip yang mengalami kematian gara-gara dosa itu akan diselamatkan. Keselamatan itu eksklusif hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya tidak peduli apakah di luar sana ada begitu banyak orang baik. Kalau mereka tidak memandang Yesus dan tidak percaya, maka kamu tidak akan diselamatkan. Saya yakin bahwa semua agama punya eksklusivitasnya masing-masing. Dan bagi kekristenan tidak boleh ditawar bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Di luar Yesus, kamu tidak akan selamat. Atau kalau saya boleh meringankan sedikit, di luar Kristus, biarlah kedaulatan Tuhan yang berbicara. Tetapi setahu saya, kekejaman Tuhan itu ada di sini. Saudara ingat, kekejaman Tuhan itu ada di ketika Ia menyediakan api neraka untuk menghukum iblis dan para kroco-kroco yang mengikuti Dia, yang mencintai dunia, yang memberontak. Jadi satu-satunya jalan, anugerah Tuhan itu hanya melalui kematian Yesus. Karena kalau ada jalan lain selain kematian Yesus, ngapain Yesus capek-capek naik ke atas kayu salib? Ngapain Yesus harus menjadi manusia? Itu membuktikan bahwa tidak akan ada keselamatan lagi di luar Kristus Yesus. Maaf. Kalau ada keselamatan di luar Yesus, Dia tidak perlu mati bagi setiap saya dan saudara. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dan menyatakan isi hati-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami belajar kebenaran firman Tuhan dengan benar. Dan Tuhan menolong kami, Roh Kudus tuntun kami supaya kami dijauhkan dari penyesatan. Biarlah Engkau melihat hati kami yang rindu untuk belajar lebih dalam lagi Tuhan. Kami diluputkan dari yang namanya penyimpangan oleh karena ketidakpahaman kami. Roh Kudus kami percaya Kau menuntun memimpin kami hari demi hari. Kami yang dengan rendah hati belajar. Dan tidak cuma sekedar kami menyampaikan firman dengan sembarangan untuk mencari popularitas atau mencari sesuatu hal yang kontroversi. Tapi biarlah kami mengajar dengan jujur, dengan tulus tanpa motif apa-apa. Semata hanya untuk memberitakan bahwa Injil keselamatan sudah dinyatakan bagi setiap orang. Dan setiap orang yang percaya pasti diselamatkan.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.